Shalom, puji nama Tuhan. Sermon hari ini saya beri tema hatimu. Hatimu. Saudara, ada ungkapan lama berkata, dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Sekali lagi, dalamnya laut dapat diduga, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu. Dengan teknologi canggih saat ini, kedalaman laut sedalam apapun itu bisa diukur. Tetapi dalamnya hati seseorang, hati manusia tidak dapat diselami oleh siapapun. Ada pertanyaan, menurut Anda, apa yang harus dijaga dalam kehidupan ini? Ada orang yang mengatakan, pikirkanlah apa yang harus kita jaga hari-hari ini. Itu penting. Bahkan ada yang mengatakan, yang terpenting yang harus dijaga hari-hari ini, harta dan kesehatan. Saudara, semua itu baik dan penting untuk dijaga. Namun ada satu hal yang terpenting yang harus lebih diutamakan, yaitu hati kita. Hati adalah inti dari keberadaan kita, dan hati manusia disebutkan dalam firman Tuhan dalam Alkitab kurang lebih 300 kali. Alkitab menetapkan bahwa sangat penting untuk menjaga hati kita agar tetap murni. Dalam kitab Amsal 4 ayatnya yang ke-23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, jadi jelas ada hubungan antara hati. Kita harus menjaga hati kita. Banyak orang berkata bahwa pikiran atau otak manusia yang menentukan jalan hidup kita. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa hatilah yang menentukan pikiran dan otak kita. Pada saat ini kita akan membaca dari firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 2 dan ayatnya yang ke-8. Kita tahu dalam 1 Korintus 13 itu judul perikopnya berbicara tentang kasih. Kasih yang tidak terlepas dari hati yang mengasihi. Saudara, firman Tuhan kita pada saat ini 1 Korintus 13 ayatnya yang pertama dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia yang dimiliki dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan ayatnya yang ke-8 dikatakan, kasih tidak berkesudahan, nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus menasihatkan betapa pentingnya kasih, apa gunanya nubuat, bahasa roh. Semua itu akan berakhir jika tidak dilandasi dengan kasih. Saudara, ada satu artikel yang saya baca, ada seorang istri yang kaya yang melakukan tindakan bunuh diri. Semua orang terheran-heran akan peristiwa itu. Mereka bingung, mengapa
Istri seorang yang kaya, begitu bodoh, begitu konyol untuk melakukan tindakan bunuh diri. Dia punya segalanya. Dia punya harta, dia punya kekayaan yang berlimpah, dia punya mobil yang mewah. Bahkan mereka melihat suaminya sayang kepada dia. Saudara, sebelum istri orang kaya ini dia meninggal, dia menulis satu surat buat suaminya. Dia berkata lewat tulisannya, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih suamiku untuk harta, untuk uang, untuk mobil, untuk emas, untuk permata yang engkau berikan semua kepadaku. Dan kemudian ia menulis, namun sayangku, inilah yang sama sekali engkau tidak berikan kepadaku, tetapi justru itulah yang kuperlukan lebih dari segala harta yang telah engkau berikan kepadaku. Dan yang engkau tidak berikan kepadaku, namun itulah yang sangat dan terlalu kuharapkan darimu sayang, yaitu hatimu. Kembali ia melanjutkan bahwa semua materi yang telah dia terima, yang telah dia nikmati, apalah gunanya jika suaminya setiap malam, setiap hari hanya pergi kepada wanita yang lain. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kisah tragis namun inspiratif ini mengingatkan kita perihal nasihat Rasul Paulus dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 1 dan 2. Memberikan nasihat kepada kita. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia yang dimiliki oleh seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saudara, kisah di atas menasihatkan, mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus, bahkan semua orang-orang Kristen yang percaya sampai saat ini. Apa gunanya bahasa roh? Apa gunanya untuk memiliki iman yang sempurna, yang dapat memindahkan gunung, bahkan bahasa malaikat, tetapi tidak didasari dengan kasih? Semuanya sia-sia. Itu sebabnya hendaknya dalam segala sesuatu yang dikerjakan, Rasul Paulus mau mengingatkan semua hal yang dilakukan, dikerjakan, didasari atas kasih. Pasti tidak terlepas dari hati yang tulus, hati yang murni, dan hati yang bersih. Dan inilah yang akan membuat kita berharga dan bernilai. Saudara, apapun yang kita kerjakan hendaknya punya satu alasan, bahwa itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kasih yang tulus, kasih yang murni, yang berasal dari dalam hati kita, kita lakukan dengan baik-baiknya. Jika hati kita bersih, maka bersih pula pikiran kita. Jika pikiran kita bersih, maka bersih pula perkataan kita. Jika perkataan kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Saudara, baik buruknya seseorang dapat ditentukan oleh hatinya. Karena itu, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Saudara, marilah kita mengerjakan segala sesuatu dengan berdasarkan kasih kepada Kristus dan kasih kepada sesama. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dan yang berkenan
kepada Tuhan. Di samping itu, jika kita melakukan segala sesuatu berdasarkan kasih, maka kita akan menuai hal-hal yang manis, kita akan menuai hal-hal yang indah, dan nama Tuhan akan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Amin. Untuk firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada saat ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa begitu penting dan berarti dalam kehidupan ini untuk memiliki hati yang sungguh-sungguh untuk mengasihi Engkau dan mengasihi sesama. Dan semuanya itu didasari dengan hati yang murni, hati yang bersih, dan kami mau lakukan dengan kasih seperti Engkau telah mengasihi kami. Tuhan Yesus, meteraikan kebenaran firman-Mu. Hamba percaya Tuhan, setiap yang mendengarkan akan Tuhan, sermon hari ini diberkati, diurapi, usaha pekerjaan mereka, keluarga mereka, pelayanan mereka, bahkan teramat lebih setiap hati mereka. Engkau Allah yang memberkati setiap motivasi mereka. Engkau Allah yang lebih tahu. Dan kami percaya Tuhan, setiap motivasi yang kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan-Mu akan menuai hasil berkat, dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin.